Nggak cuma mengakhiri hidupnya, dia juga memotong-motong istrinya menjadi banyak bagian. Dan yang lebih kacaunya lagi dari kasus ini adalah adanya rekaman yang tersebar di beberapa media sosial seorang pelaku yang sedang melakukan aksinya di siang hari di ruang publik, di tempat umum, dan melakukannya dengan begitu tenang. Tepat pada Jumat 3 Mei 2024 sekitar jam 7.30 pagi, ada satu tragedi yang sangat mengerikan di Ciamis, tepatnya di Dusun Sindang Jaya, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Seorang suami bernama Pak Tarsum mengakhiri hidup dari istrinya sendiri yang bernama Y. Nggak cuma mengakhiri hidupnya, dia juga memotong-motong istrinya menjadi banyak bagian. Dan yang lebih kacaunya lagi dari kasus ini adalah adanya rekaman yang tersebar di beberapa media sosial seorang pelaku yang sedang melakukan aksinya di siang hari di ruang publik, di tempat umum, dan melakukannya dengan begitu tenang. Bahkan sang pelaku ini sempat membawa bagian-bagian dari istrinya ini keliling kampung dan mencoba menjualnya ke warga-warga sekitar. Pak Yoyo, informasi tadi betul tidak Pak kalau daging istrinya ini sempat ditawarkan ke warga? Iya betul, cuman yang ditawarin pada saya sendiri, kalau ke warga lain enggak gitu. Cuman kebetulan dia masih keadaan di dalam baskom. Itu dia tawarin, pas saya datang ke situ dia langsung nawarin pada saya. Dari beberapa informasi yang gue dapatkan tentang kronologi kejadiannya, tepat di hari Jumat pagi pada 3 Mei 2024. Nah, jadi katanya pagi itu emang udah terjadi cekcok antara Pak Tarsum dan istrinya. Nah, perdebatan ini terjadinya enggak cuma di dalam rumah mereka tuh, juga cekcok di depan rumah sekitar 30 meter dari rumah mereka. Jadi bisa kebayang lah, pasti warga-warga di situ ada yang melihat mereka lagi berantem. Tapi pastinya nggak ada yang bisa ngebayangin lah berantemnya sampai separah ini. Nah, perdebatan mereka ini memanas sampai satu titik Pak Tarsum ini menghantam istrinya dengan sebuah balok kayu besar. Dan dikatakan bahwa balok kayu itu panjangnya sekitar 1 meter dan dipukullah bagian belakang dan juga depan kepalanya Ibu Y. Dan dengan pukulan itu, Ibu Y langsung jatuh pingsan. Istrinya pingsan di luar, sedangkan Pak Tarsum masuk ke rumah dan mengambil sebuah pisau dapur. Dan Pak Tarsum, yang memang background pekerjaannya adalah seorang peternak dan penjaga sapi itu, mulai memisahkan bagian tubuh istrinya menjadi beberapa bagian di depan rumah. Astagfirullahaladzim. Bagian-bagian itu beberapa dimasukkan ke dalam sebuah baskom dan dibawa ke depan pos ronda. Sebagian lainnya itu dia juga bopong sendiri. Jadi ditaruh di depan pos ronda dan dia balik lagi ke TKP. Dibopong lagi ke depan pos ronda. Kurang lebih seperti itu. Sebelum akhirnya ketahuan, dia itu sempat menawarkan beberapa bagiannya ke warga. Dan yang melihat dia, salah satunya adalah ketua RT di daerah tersebut, yaitu Pak Yoyo. Pak Tarsum ini menawarkan ke Pak Yoyo dan bilang, "Pak, tolong beli daging Sianti udah nggak ada." Ih, merinding sumpah. Dia bilang, "Pak, tolong beli nih daging Sianti, ini daging Sianti tolong beli Pak, ini Sianti udah nggak ada, bener ini tolong belilah." Dan akhirnya Pak Tarsum ini dibawa oleh pihak yang berwajib dengan muka bingung seperti orang yang nggak punya salah. Dan akhirnya polisi memeriksa kondisi kejiwaan dari Pak Tarsum pada bulan Mei kemarin. Siapa sih Pak Tarsum ini sebenarnya? Nah, Pak Tarsum itu sama istrinya punya 2 anak. Yang pertama tuh cewek dan yang kedua itu cowok. Yang pertama itu udah berumah tangga, jadi udah nggak tinggal sama mereka. Dan yang kedua itu masih duduk di kelas 2 SMK. Menurut warga-warga sekitar, sebelum kejadian ini terjadi, katanya Pak Tarsum itu dikenal sebagai orang yang sangat baik, orangnya solid dan ramah. Dan gak kebayang ya, gimana mengejutkannya kasus ini di hadapan para warga. Nah, saat polisi melakukan penyelidikan, polisi ini mendapatkan informasi dari anaknya bahwa dikatakan bahwa Pak Tarsum ini sedang mengalami sebuah permasalahan ekonomi sehingga membuat percekcokan keluarganya sampai-sampai terjadinya kejadian yang naas seperti ini. Gimana menurut kalian tentang kasus tragedi ini?